Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, sesungguhnya Muhammad, kata Allah dalam surat itu, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai. Sesungguhnya Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada siapa yang Allah sukai. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kemarin mobil di depan saya pelan-pelan gitu kan, saya ikutin aja pelan-pelan, dia mulai pelan-pelan terus mendekati trotoar gitu, buka kacanya sebelah kiri, buang sampah satu plastik gitu ke trotoar aja dan berharap ada yang bersihin gitu kali ya. Ya Allah, jangan buang sampah sembarangan ya, karena itu akibatnya buruk untuk lingkungan. Sahabat, yuk kita lanjut aja, kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita berbicara mengenai hidayah. Nah, hidayah ini sebenarnya apa artinya, dan sebab itu mudah sekali dibicarakan, seperti misalnya gini, wah si Fulan itu nggak sholat dia. Oh, mungkin dia belum mendapatkan hidayah. Oh, gitu ya. Terus kalau misalnya ada perempuan tiba-tiba berhijab, baru saja dia dapat hidayah itu. Gitu, Ustaz. Nah, apa sebenarnya ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu, Ustaz? Iya, kita pakai ini ya, rujukannya Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi hidayah menjadi 3 tingkatan. Oke. Tingkatan yang pertama, kata Imam Ghazali, adalah hidayah yang sifatnya umum, yang diberikan oleh Allah kepada siapapun. Oke. Apa itu hidayah yang sifatnya umum, yang diberikan Allah kepada siapapun? Hidayah yang diberikan Allah pada tingkat ini adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Nah, ini siapapun dia, agama pun apa segala macam, dia punya ini. Punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oke? Bahkan waktu itu dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika semua bayi-bayi laki-laki dibunuh oleh Firaun karena dikhawatirkan nanti bayi-bayi laki-laki nanti kalau udah besar akan melawan dan membunuh Firaun, maka ketika Nabi Musa alaihissalam dipiara oleh raja, ceritanya panjang ya, di istananya, maka Firaun memberikan tes. Coba suruh Musa yang masih kecil itu suruh ngambil antara permen dan api, benar ya? Pada saat itu sebetulnya Nabi Musa tangannya udah menjulur mau ngambil permen, benar ya? Tapi kemudian malaikat menyelamatkan Nabi Musa sehingga tangannya dialihkan untuk menyentuh api tersebut, sehingga Firaun merasa tenang. Wah, ini emang anak nggak berbahaya buat dia, karena bedain antara yang baik sama yang buruk aja nggak bisa, kira-kira gitu. Ini adalah hidayah yang tingkat awal, tingkat umum, yang yaitu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Oke? Baru kemudian kita masuk kepada untuk hidayah yang tingkat awal ini bisa didapat dari manapun. Bisa kita baca buku, bisa kita mendalami suatu ilmu, bisa dari mana aja. Dari mana aja. Ini adalah kemampuan yang umum. Baru kita masuk pada tingkat yang kedua, kata Imam Ghazali, yaitu hidayah yang berupa kemampuan kita untuk mencari ilmu dan mengamalkan amal-amal soleh. Ini hidayah lain lagi. Ini hidayah lebih tinggi tingkatannya, di mana hidayah ini tidak bisa diterima begitu saja, nggak bisa. Tapi hidayah yang tingkat 2 ini harus diperjuangkan. Atau dalam bahasa Qur'annya itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan itu. Kalau dalam hal keilmuan, maka kita harus bersungguh-sungguh mencari ilmunya, maka nanti Allah akan berikan ilmu tersebut. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, amalkan apa yang engkau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak engkau ketahui. Nah, ini. Jadi kalau kita sungguh-sungguh
Walaupun kita nggak tahu, lakuin aja terus sungguh-sungguh, maka Allah akan beritahu apa yang tidak kita ketahui. Begitu juga dalam hal amal-amal soleh. Itu dalam hal keilmuan. Dalam hal amal-amal soleh begitu juga. Kalau kita istiqomah terus melakukan hal-hal kecil apa yang kita ketahui, kebaikan-kebaikan kecil yang kita ketahui, terus menerus, maka ini akan menanamkan ke dalam jiwa kita jiwa istiqomah. Karena kita percaya kebaikan itu memang akan mendatangkan kebaikan lagi. Nah, ini dia akan kayak bola salju, makin lama makin besar, makin tertanam di dalam hati kita istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh kita ini. Nah, inilah sebetulnya yang kita maksud tadi dalam kutipan ayat yang pertama tadi. Ini adalah hidayah yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, tapi hidayah yang harus diperjuangkan. Dengan kita betul-betul memperjuangkan yang dalam hal mencari ilmu maupun dalam hal membiasakan diri dalam berbuat baik, ini yang akan mengantarkan kita kepada hidayah. Rasulullah SAW ini adanya di kitab Riyadhus Shalihin, ada, ataupun di dalam hadis Nabawi yang 40 itu juga ada. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah lebih menyukai perbuatan baik yang sedikit tapi dilakukan terus-menerus daripada perbuatan yang baik sekali besar kemudian nggak pernah kita lakuin lagi. Okay? Jadi yang Allah lebih suka itu adalah perbuatan baik kecil tapi terus-menerus kita lakukan. Karena itulah yang akan membentuk karakter kita, istiqomah kita itu, dibandingkan kalau kita misalnya baru dapat duit kemudian kita sedekah segede-gedenya, habis itu nggak pernah sedekah-sedekah lagi. Okay? Nah, kemudian hidayah tingkat yang ketiga menurut Imam Ghazali ini adalah yang lebih tinggi lagi, yaitu hidayah dalam bentuk cahaya keimanan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya, dan para wali-walinya Allah. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Bagaimana kita bisa mencapai level ini? Tentu kalau nabi sama rasul bukan kita ya, tapi kalau yang memper-memper wali mah bisa lah kira-kira. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika hidayah level kedua itu telah kita lakukan terus-menerus. Kemudian kita berserah diri kepada Allah terhadap apapun yang terjadi. Kita hilangkan ego kita. Kita biarkan Allah menguasai seluruh jiwa kita. Sehingga kehendak kita adalah kehendak Allah. Sehingga apa-apa yang kita lakukan tidak berdasarkan kehendak kita, tapi kehendaknya Allah. Nah, ini kalau kita udah sampai pada level itu, maka inilah level yang tertinggi hidayah menurut Imam Ghazali. Ini orang-orang yang luar biasa. Misalnya kita ambil contoh sebagai biar paham aja ya. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam itu udah mencapai level ketika beliau itu tidak ada lagi kehendak dalam dirinya kecuali kehendaknya Allah. Semua perbuatannya bukan lagi karena dorongan nafsu dirinya, tapi sekedar semata-mata karena Allah. Ingat kisahnya Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Benar gak? Ketika Nabi Musa mengatakan, udah merasa menjadi orang yang paling alim, paling pinter, paling taat kepada Allah, maka Nabi Musa bertanya pada Allah, apakah ada orang yang lebih soleh daripada diriku? Allah bilang ada, cari aja tuh. Akhirnya ketemu sama Nabi Khidir, mau belajar sama Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang, engkau tidak akan mungkin sanggup mengikutiku. Tapi Nabi Musa bilang, sanggup katanya. Oke, kalau gitu boleh, tapi jangan nanya-nanya ya. Mulailah yang pertama kejadian. Nabi Khidir tahu-tahu membunuh seorang anak kecil. Nanya. Habis itu membangun tembok. Nanya. Dan seterusnya. Habis itu ngerusakin perahu. Itu semua dilakukan oleh Nabi Khidir bukan karena kemauannya Nabi Khidir. Tapi karena kehendaknya Allah. Ini. Nabi Khidir alaihissalam telah menyerahkan dirinya untuk digunakan oleh Allah untuk melaksanakan apa kehendaknya Allah. Contoh yang lebih manusiawi lagi ya. Nabi Khidir kan kelewat jauh, otak kita nggak nyampe bener ya. Rasulullah SAW, Muhammad SAW, ketika beliau menikahi istri-istri beliau, itu bukan karena dorongan dari Rasulullah SAW ingin menikahi seseorang, bukan. Bener gak? Tapi beliau itu disuruh oleh Allah untuk menikahi yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Itu semua kehendaknya Allah. Rasulullah SAW cuma sekedar menjalankan apa kehendaknya Allah kepada beliau. Nah, inilah yang kita sebut dengan hidayah level ketiga, yaitu ketika kita telah mampu membiarkan diri kita dikuasai sepenuhnya dengan kuasa dan kehendaknya Allah. Gitu, Bit.
Baik, Ustadz paham. Namun, apa yang membedakan antara bahwa kita mendapatkan hidayah atau kita mendapatkan hoax hidayah, petunjuk sesat dari iblis, dari setan. Tapi karena bentuknya seperti hidayah, kita ngikutin aja, kita pikir kita benar gitu, Ustadz. Ya, ini kalau dalam ilmu tasawuf ini satu bab yang panjang lebar ini. Karena ini adalah jebakan setan yang paling dahsyat sebetulnya. Ketika kita telah melewati hidayah tingkat 1, kita masuk pada hidayah tingkat 2. Makin tinggi tingkatan hidayah kita, makin dahsyat tipu daya setan kepada kita. Kalau dalam ilmu tasawuf ini dibedakan antara karomah maunah di satu sisi, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang terpilih itu, dan istidraj. Oke? Karomah atau maunah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah mencapai level 2 dan level 3 tadi adalah keistimewaan-keistimewaan yang tidak masuk akal. Oke? Ingat zaman dulu ya, bahwa ada 2 jenis ilmunya Allah. Ada jenis ilmu Allah yang namanya sunnatullah, ilmu sebab akibat, yang kita pelajari ini ilmu fisika, biologi, kimia, ekonomi, kedokteran, segala macam. Ini namanya ilmu sunnatullah. Tapi ada satu lagi jenis ilmu Allah namanya ilmu kun fayakun. Ilmu sunnatullah pasti masuk akal, karena ini ilmu sebab akibat. Tapi ilmu kun fayakun enggak pernah bisa masuk akal. Nah, oke. Jadi karomah dan maunah itu adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, sehingga dia mempunyai keistimewaan melakukan hal-hal yang enggak masuk akal. Ini ada macam-macam, ada ilmu melipat bumi, misalnya dia tiba-tiba sholat Jumatnya di di Mekah, tahu-tahu udah balik lagi, macam-macam. Banyak ilmu aneh-aneh yang bisa jalan di atas air, bisa terbang, macam-macam. Ini keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah kepada para wali-walinya yang tidak masuk akal. Nah, ini keistimewaan-keistimewaan itu juga sebetulnya bisa dilakukan, tapi bukan disebut sebagai karomah maupun maunah, tapi disebut sebagai istidraj. Oke? Secara fisik, secara mata, kita bisa melihat orang ini sama-sama sakti. Betul nggak? Tapi yang satu itu saktinya karena ilmu kun fayakunnya Allah, sedangkan yang satu lagi ini saktinya itu karena dia ada 2 nih. Pertama, dibantu oleh jin, oleh setan, atau dia itu dibantu oleh mendapat keistimewaannya dari Allah, tapi kemudian setan membalikkan hatinya sehingga dia bangga dengan keistimewaannya dia tersebut. Ini. Oke? Bagaimana cara membedainnya? Simple. Orang-orang yang mendapat karomah atau maunah ini, mereka malah takut ketika mereka menyadari diberikan keistimewaan-keistimewaan itu oleh Allah, karena mereka sadar bahwa mereka udah naik tingkatan yang lebih tinggi, dan pada tingkatan yang lebih tinggi itu godaan akan semakin besar. Oke? Nah, itu sebabnya kalau orang-orang yang mendapat karomah maunah itu malah nggak mau ketahuan kalau dia itu memiliki keistimewaan-keistimewaan tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang tadi kita sebutkan istidraj itu malah mau pamer. Kadang-kadang di TV lah dia pamer, kadang-kadang di mana-mana dia pamer tentang keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya itu, karena dia ingin orang mengetahui bahwa dia ini seakan-akan wali atau apalah namanya yang punya keistimewaan tersebut. Yang ini ada 2 tadi sebabnya. Pertama, dia dibantu oleh jin, oleh setan, atau memang dia diberikan keistimewaan oleh Allah dan dia tidak kuat dengan amanah yang diberikan Allah tersebut, sehingga dia malah memamerkan, ngasih tahu orang segala macam tentang kemampuan istimewa dia tersebut. Ini disebut sebagai istidraj, yaitu Allah biarkan dia untuk makin jauh tersesat dari jalannya. Kemudian nanti pada akhirnya, ini udah dibahas yang lalu, tiba-tiba Allah akan memberikan peringatan kepada dia secara tiba-tiba, sehingga mata mereka akan terbelalak menyadari bahwa balasan Allah mereka hadapi dipercepat di dunia ini. Gitu, Fit. Baik, paham Ustadz. Nah, Ustadz, kita menjawab pertanyaan seorang sahabat yang agak urgent ini. Sahabat kita ini pernah menzalimi orang dan kemudian dia bertobat dan meminta maaf kepada orang tersebut. Namun orang tersebut kelihatannya dendam sekali dan tidak memaafkan. Bahkan menteror secara fisik kepada sahabat
bahkan anak dan istrinya. Jadi kacau lah keluarga ini. Pertanyaan sahabat kita ini adalah apakah dia sedang mendapatkan hukuman di dunia dari Allah? Dan kemudian apakah dia sedang dizolimi sekarang pada posisinya dia? Kemudian terakhir adalah apa kiat yang harus dia lakukan di dalam hal-hal seperti ini? Tidak dimaafkan, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita udah pernah bahas dulu ya, kullu bani Adam khotok. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Kita semua pernah buat dosa. Baik dosa kita kepada Allah, maupun dosa kita ke sesama manusia. Untuk dosa kita kepada Allah, itu disebutkan dalam hadis tersebut, semua anak cucu Adam itu adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Jadi untuk dosa kepada Allah, kita taubat selesai. Untuk dosa kepada manusia, tugas kita adalah minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, kepada orang yang pernah kita zolimi. Kalau ada urusan harta, ya kita balikin hartanya, apa yang udah pernah kita ambil, kita balikin, kita minta maaf, selesai. Tugas kita sampai situ doang aja. Kita tidak berkuasa atas hati manusia untuk memaksa mereka memaafkan kita. Enggak kuasa. Yang berkuasa atas hati manusia adalah Allah. Ini. Allah lah yang akan membukakan hati orang-orang tersebut sehingga mereka mau memaafkan kita. Kalau mereka nggak mau maafin, nggak apa-apa. Tugas kita udah selesai. Yang pertama kita tobat kepada Allah, lalu kita minta maaf kepada orang tersebut. Kalau ada yang sangkut pautnya mengenai apa kayak barang yang pernah kita ambil apa segala macam, kita balikin, selesai, udah selesai. Bahwa mereka nggak mau maafin, nggak apa-apa, doain aja terus sama Allah. Ya, doanya kemarin kita udah ajarin kan ya. Wahai Allah, ampunilah orang-orang yang menzalimiku, ampunilah orang-orang yang menzalimiku, ampunilah orang-orang yang menzalimiku. Orang-orang yang tidak mau memaafkan orang lain, pada hakikatnya dia telah berlaku zalim pada dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang tidak pernah buat salah. Orang yang tidak mau memaafkan itu juga pasti pernah buat salah kepada orang lain. Nah, sekarang bayangkan kalau di posisi itu dia nggak mau maafin orang, bagaimana dengan kesalahan dia kepada orang lain? Nah, nanti dia nggak mau dimaafin juga oleh orang. Bahkan lebih jauh lagi, Allah pun tidak suka pada orang-orang yang tidak mau saling memaafkan. Makanya kalau dalam bulan Ramadan itu ada sebuah doa yang paling dicintai Allah. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul affa fa'fu anna ya karim. Jadi kita harus saling memaafkan, membuka diri, kita lapang-lapang dada. Kalau orang masih belum memaafkan kita, nggak apa-apa, doain aja mereka terus. Mudah-mudahan Allah kemudian membuka hati mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Apakah hidayah level awal, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, bahwa dendam itu buruk dan memaafkan itu baik. Mudah-mudahan mereka pun bisa naik kepada level yang kedua, sehingga level yang kedua ini mereka akan jauh lebih baik lagi keadaannya, karena mereka mencari ilmu lebih dalam lagi tentang peristiwa memaafkan itu, betapa dahsyatnya peristiwa memaafkan itu, dan juga selalu beramal soleh. Baik, David. Baik, semoga jawaban Ustadz ini dapat sedikitlah meredakan keresahan sahabat kita ini, sehingga bisa kembali keluarganya tertata dengan baik. Semoga ya, insya Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.